Hai konco-konco semuanya. Wow, luar biasa sekali. Nah, aku mau mengingatkan buat kalian semuanya, jangan lupa bantu aku dan dukung aku, like, komen, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis, oke? Karena subscribe itu gratis, yuk share juga ya. Share juga. Oke, yuk gabung bareng-bareng, kita akan ngobrol setiap Selasa, Kamis, dan Jumat di Instagramku. Instagramnya di mana? Di sebelah sini. Seru kan? Jadi ada Instagram setiap Selasa dan Kamis di Instagram yang ini. Untuk hari Jumat ada di Instagram yang ini. Jamnya sama, tetap jam 7 malam. Oke, jangan lupa gabung di Obras, obrolan seru bareng Mas Theo. Hai konco-konco semuanya, kita gabung lagi di Obras, obrolan seru Mas Theo. Live streaming Instagram ini memang dibikin seperti ini, miring landscape, karena kita supaya bisa ngerekam. Terus abis itu kita akan masukkan ke YouTube channel aku yang ada di sini, jangan lupa. Oke. Nah, aku punya tamu yang spesial hari ini. Lo kaget ya, gue bawa sendiri ya. Ya inilah gue aslinya. Nah, kayaknya saya harus diam aja deh. Kenapa bro? Kayaknya harus diam aja. Enggak lah, jangan dong. Oke, aku tamu hari ini spesial banget, gak konco-konco. Oke, Mas Agung, aku punya panggilan buat para fansku, namanya konco-konco. Jadi manggil mereka dengan konco-konco ya. Oke, nanti kita ada sesi bertanya jawab, Mas Agung. Di sesi yang keempat kita ada 4 segmen. Yang itu satunya kita akan bahas mengenai banyak hal. Jadi nanti kalau kita sudah buka untuk pertanyaan, kita akan balas satu persatu pertanyaannya. So, tetap tonton kontenku ini, karena kontenku ini sangat luar biasa. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channelku yang ada di Theodorus Nathanael. Oke, sekarang perkenalkan dirimu, sahabatku. Oke, mungkin beberapa orang udah kenal Agung Anwar namanya. Biasa dipanggil Agung. Sekarang saya di Jakarta, asal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Oke. Kota Batik, ya gak bener gak sih guys? Jadi konco-konco, jadi Mas Agung ini asalnya dari Kota Batik di Jawa Tengah bernama Pekalongan. Oke, Mas Agung, boleh tahu sekarang domisilinya di mana? Di Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sekalian dusun Pak, dusun RT RW sekalian. Oke, Jalan Bahari 1. RT 09 RW 07 Gandaria Selatan. Udah cukup deh. Oke, catat ya guys, itu untuk kalian kalau mau endorse kakakku satu ini, sahabatku satu ini, langsung kirim aja. Oke, ini adalah wakil Jawa Tengah. Oke, dia adalah wakil Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk ajang Mr. Culture and Tourism. Yeay. Jatuh kan HP gue. Tuh, HP-nya yang terbang. Heboh sendiri sih gue. Oke, kamera gue hilang. Sebentar. Nah, gini gue tetap kelihatan ganteng sih. Oke, fine. Aura gue tetap keluar. Oke. Sorry jatuh. Ya Allah, konco-konco gue. Oke, Mas Agung, ngobrol-ngobrol nih. Berarti saat ini posisinya berada di Jakarta ya? Betul. Karena mau balik juga nggak bisa kan. Jadi ya udahlah. Kalau ngobrol tentang ini, tentang PSBB di Jakarta gimana? Aktivitas infonya diperpanjang lagi. Harusnya kan tanggal 4 atau 5 harusnya udah dibuka kan beberapa
kayak mall kayak gitu. Cuman berita tadi katanya diperpanjang sampai tanggal 15. Kalau untuk kayak mau photoshoot atau kemana-kemana sih ya harus pakai masker, pakai sarung tangan, pokoknya harus lengkap karena ada pemeriksaan kan. Kalau enggak kita bisa Oke. Nah, apa namanya? Berarti aktivitas tetap photoshoot untuk persiapan di ajang Mr. Culture tetap jalan ya? tetap jalan. Oke, luar biasa banget. Aku tahu semangatmu itu bener-bener the best, bro, the best. Oke. Nah, ini Mas Agung adalah Mr. Culture and Tourism. Sorry, bro. Baju lu biru juga. Nah, gajian lo, bro. Bisa bareng ya? V-neck lagi, sama-sama V-neck. Oke. Enggak. Oh, bukan V-neck kan? Oh, bukan. Atau aku V-neckin? Nah, jadi aku akhirnya mau nanya ke kamu, kenapa akhirnya sejak kapan kamu memilih untuk pindah Jakarta? Atau memang sejak mau proses Mr. Culture atau sudah lama sebelumnya? Jadi ke Jakarta itu ngilangin stres sebenarnya awalnya. Terus? Cuman karena ketika di Jakarta ya udah akhirnya mutusin buat pindah domisili di Jakarta. Karena ya stres lah ketika cita-cita saat yang dibangga-banggakan, yang didambakan itu gagal. Oke, sorry, aku lebih detail lagi. Sebelumnya kamu bercita-cita sebagai? Seorang anggota. Oke, ini ya, angkatan ya. Anggota angkatan. Angkatan, apa nggak tahu, angkat-angkat sendiri lah. Nah, apa namanya? Oke, karena stres itu akhirnya kamu memutuskan untuk pindah. Berarti tahun berapa kamu fix pindah di Jakarta waktu itu? Tahun 2017. Oke, 2017. Berarti sekarang udah 4 tahunan ini ya? Tahun ya. 4 tahun. Terus aktivitasmu apa di Jakarta? Kerja sama sekarang kuliah, karena emang dulu nekat ke Jakarta juga salah satunya mau kuliah dengan uang sendiri karena orang tua jauh udah pesan hanya bisa ngasih ilmu sampai di SMK saja, SMA gitu kan. Nah akhirnya punya tekad, gue nggak mau nih ilmu gue sampai di sini doang, dan akhirnya tekad bulat pokoknya ke Jakarta, pengen kuliah, pengen cari uang sendiri. Oke. Kuliah di jurusan? Ekonom manajemen. Oke, berarti saat ini saya sedang konco-konco. Kalau kalian mau tahu, saat ini Mas Agung ini adalah calon ekonom dunia. Jadi, mari kita berdoakan bersama-sama dia menjadi ekonom dunia yang begitu luar biasa. Amin. Jadi anggota IMF ya, bro? Amin. Amin dong. Amin. Amin. Amin aja. Oke, itu hanya bercanda saya. Oke. Jadi, kalau kaca-kaca mau tahu, Mas Agung ini dia tadi kuliah, dan aku mau bahas secara kupas tuntas tentang kehidupan pribadi. Bukan kehidupan pribadi, tapi lebih kepada apa yang aku pengen tahu sih tentang Mas Agung lebih banyak lagi, terutama persiapannya dia di ajang Mr. Culture and Tourism. Kalau kemarin sudah sempat ngobrol sama Dani, nah ini aku mau kupas lebih banyak lagi tentang kehidupan pribadi hingga persiapannya dia menuju ke Mr. Culture. Oke. Kalau ini saat ini berarti untuk photoshoot juga tetap masih jalan. Tadi kan kamu bilang masih jalan. Iya. Okay. Tergantung kalau emang harus photoshoot ya photoshoot. Kadang kan kayak buat materi aja, karena kan pembawaan materinya nantinya ada yang harus dipresentasikan kan. Nah, paling mempersiapkan buat presentasi itu sih. Okay. Kalau buat kayak selempangnya bla bla blanya sih kayaknya udah. Berarti kalau boleh aku tahu sebelumnya apakah ada pemilihan terlebih dahulu di regional, setelah itu baru naik ke nasional, atau sistem handpick atau sistem gimana? Kalau untuk aku sendiri sih handpick ya, karena waktu itu
Terus fokus bro, fokus aja. Terus Nggak, waktu itu infonya Jawa Tengah tuh cuman ngirim missnya saja kan, karena ada miss sama misternya. Terus karena waktu itu lihat infonya dari Kak Novo itu lebih awal, lebih duluan, akhirnya ya udah coba buat apply isi biodata kayak gitu, dan akhirnya Jawa Tengah ada misternya kayak gitu. sorry, berarti ini RD-nya Kak Novo? Bukan, dia tuh cuman kan waktu itu persiapan buat Elmen, itu salah satu foto shootnya itu dari Kak Novo. Nah, akhirnya lihat info dari Kak Novo di status, coba tanya, kayaknya boleh coba deh, karena kan yang Elmen ini kan belum lolos, dan akhirnya kita sebut aja ajang pria, ajang pria dari susu suplemen gitu aja. Jangan sebut merek bro, mereknya dia belum endorse gue. Oke, terus lanjut. Dan ya akhirnya sempet, aduh lolos nggak ya gitu kan. Pokoknya sempet bilang, pokoknya kan kalau ikut apa-apa pasti bilang sama orang tua dulu, dan bilang ke orang tua mau coba ini boleh nggak gitu. Terus kata orang tua ya udah coba aja, kalau emang ada jalan buat kesana kenapa enggak. Dan akhirnya putusin gitu deh, fix ikut. Dan akhirnya malamnya apply pagi, malamnya langsung ditelepon, dikabarin siap wawancara online nggak gitu kan, karena salah satu persyaratannya harus wawancara online waktu itu. Nah, akhirnya ya udah jam 7 malam di tempat gym, sempetin buat wawancara. Tuhan, di tempat gym kamu sempetin wawancara? Iya, karena kan lagi menggebu-gebu banget buat bentuk badan kan. Nah, ya udah bilang ke panitia, tapi saya hari ini nge-gym, nggak masalah kan kayaknya. Nggak masalah. Kita butuh waktu cuman berapa menit aja buat tanya jawab. Ya udah akhirnya. Ya. Dan akhirnya kamu lolos. Iya. Jadi prosesnya cukup panjang juga ya sebenarnya kan, kamu dari pemilihan susu pria itu, terus setelah itu baru ditawari untuk masuk ke proses ke Mr. Culture and Tourism. Nah, ini proses yang cukup panjang, konco-konco, jadi nggak mudah untuk menjadi seorang wakil Indonesia. Cuma aku tahu bagaimana perjuangan Agung ini begitu luar biasa banget. Dari bahasaku adalah dari nol, bener-bener nol, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya dia punya mentor yang cukup handal banget. Ada Kanufu, lalu dia punya Mas Dav, dia punya kenalan Mas Chris, Mas Arya. Nah, itu akhirnya kita punya kerjasama bareng juga nantinya. Tapi itu nanti kita bahas yang nanti. Oke? Nah, sekarang berjalannya waktu, project apa sih yang akan kamu pikirkan setelah Mr. Culture ini? Atau ada keinginan apa yang kamu ingin lakukan? Ya, sesuai dengan advokasi sih, kayak pengen Indonesia tuh sebenarnya punya pariwisata yang harus benar-benar dijunjung, benar-benar diapresiasi, benar-benar harus diubah mindset kita tentang pariwisata itu. Karena pariwisata Indonesia sendiri kan salah satunya pariwisata kreatif, itu benar-benar udah diakui sama dunia. Kenapa di Indonesia sendiri bukan malah lebih meningkatkan, tapi kayak ya udah sekedar hanya mungkin kalangan-kalangan tertentu doang yang masih apresiasi buat mempertahankan itu gitu loh. Kenapa di anak-anak milenial tuh enggak, kayak apaan sih, kayak baju batik kesannya tuh kayak gimana gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai pariwisata, kalau aku lebih fokus lagi ke di mana kamu akan mewakilinya, itu Jawa Tengah. Apa yang akan kamu angkat di Jawa Tengah nantinya?
pengen mengangkat batik Pekalongan sama kain tenun kroso dari Jepara, karena dua kain etnik itu benar-benar udah diakui dan harus benar-benar dilestarikan dan harus harus dikembangkan lagi. Oke, batik Pekalongan berarti dengan ciri khas batiknya yang penuh dengan corak laut dengan warna, dan itu aku suka banget dan mungkin akan menjadi salah satu itu mulah nanti. Nah, nanti aja, nanti kita bahas. Nah, konco-konco tadi seru banget obrolan ini. Jadi kalau kita tadi sudah kupas banyak tentang dengan Mas Agung banyak. Oke. Itu udeng kan, Bro? Lo pakai udeng kan? Udeng. Yes, kan? Ini udeng khas Jawa Tengah juga. Dari mana? Baru tahu. Aku baru ini tahu. Adalah khas Wonosobo. Oh, Wonosobo. Wonosobo ternyata punya udeng. Bukan udeng, namanya ikat saba namanya. Ikat saba. Tapi iya sih ikat saba. Yeah. Namanya ikat saba. Oke. Nah, lo pakai gitu dong sebagai wakil Jawa Tengah. Harus dong. Nah, harus melestarikan. Bener banget, harus melestarikan karena kita generasi milenial, konco-konco jangan sampai lupa bahwa kita punya pariwisata yang begitu indah banget. Nggak usah pergi ke luar negeri, oke? Nggak usah pergi ke luar negeri, cukup di Indonesia aja. Kalau kalian sudah mau mengupas tuntas habis mengenai Indonesia, itu nggak ada habisnya. Dan kalau kalian konco-konco semuanya mau ngelihat beberapa perjalananku yang ada di beberapa kota, tonton aja. Banyak banget ilmu-ilmu baru yang aku memang baru dapat di beberapa daerah. Dan termasuk nanti di channel YouTube aku juga nanti akan banyak hal yang bisa ini sih. Kita dapat informasi mengenai budaya-budaya itu. Nah, konco-konco semuanya, kalau tadi kita sudah sempat bahas mengenai karirnya dia, sebenarnya mengenai prosesnya Mas Agung dari persiapannya. Nah, sekarang aku mau agak mundur sedikit lagi. Setelah tadi kita bahas tentang targetnya ke depan setelah itu. Tapi sekarang yang aku tanyakan, persiapan kamu untuk Mr. Culture and Tourism gimana? Udah nyampe mana? Kalau untuk persiapan 50% kayaknya. Udah mulai dipersiapkan. Cuman kan 50%-nya itu tinggal nunggu keputusan panitianya gitu kan. Karena kalau kita mau lanjut ya pasti nunggu keputusannya itu gitu loh. Kita aja finalis, semua finalis masih menunggu kabar selanjutnya akan acara itu gitu loh. Karena kan beberapa acara ajang di Indonesia, beberapa ada yang nggak jadi gitu loh. Dan kita ya antisipasi kalau emang benar-benar diundur buat tahun depan, kita mana tahu gitu. Iya benar sih. Jadi memang dampak dari pandemi corona ini atau koronca ini kanca-kanca ini sangat berdampak banget. Kita berdoa aja koronca ini kalau dibilang hilang juga enggak, tetapi semoga aja masyarakat sadar dan masyarakat ngerti sekarang memang kita hidup dengan koronca, artinya kita hidup koronca itu ya hitungannya sudah menjadi keluarga kita gitu kan. Artinya ya kita harus bisa saling berdampingan dengan koronca supaya koronca ini juga bisa bersahabat dengan kita juga. Jangan sampai membuat koronca itu bukan musuh kita, sudah bukan musuh kita lagi, tetapi itu ya menjadi sahabat kita. Bagaimana kita bisa menjaga kondisi, menjaga kekebalan tubuh, imun kita dengan cara berolahraga, pola makan teratur, cuci tangan seperti itu. Dan tetap belajar. Benar sekali, luar biasa sekali, tepuk tangan. Nah, kalau tadi persiapan dari Mas Agung udah cukup banyak sih. Aku ngeliat beberapa photoshoot juga sudah dilakuin dengan yang merah itu sama Mas Nuvo ya? Iya. Nah, sama Mas Nuvo, tambah-tambah di foto sama Mas Nuvo. Aku aja pengen banget loh foto sama Mas Nuvo, nggak kesampaian. Tapi fotoku yang semi nudes gitu, yang gimana gitu loh rasanya. Tapi biasanya Mas Nuvo kalau mau foto aku langsung muntah. Dia bukan megang dan kresek tau. Nah, jadi seru aja sih bagiku proses dari Mas Agung ini, mulai dari photoshootnya dia beberapa, dan dia bisa menjadi pribadi yang berbeda. Artinya aku tahu dia aslinya seperti apa, tetapi
setelah dia foto dia memiliki citra yang berbeda banget dengan personal branding yang berbeda, dan aku percaya proses ini menuju ke nantinya karantina Mas Agung bisa menjaga personal branding ini sampai nantinya walaupun sudah selesai Mr. Culture and Tourism pun juga tetap bisa menjaga personal branding itu, karena bagi saya personal branding itu penting. Nah, kita sudah bahas tadi tentang persiapan dia di Mr. Culture. Tapi aku mau nanya, kalau sebenarnya Mas Agung di dunia modeling itu sudah lama belum? Nggak? Baru banget. Karena tahun lalu sebenarnya udah mulai tertarik sama dunia modeling. Sempet produk susu itu sempet udah apa ya? Udah ngisi formulir online-nya. Cuman waktu itu mengurungkan niat karena pikirannya badan masih jelek, masih hitam, masih dekil. Jadi akhirnya putusin tahun depan kayaknya harus, tahun ini maksudnya harus ya nunjukin bukan itulah, pokoknya bakat yang sebenarnya ada di dalam tubuh aku sendiri gitu. Pokoknya dikeluarkan, ya pokoknya jadi diri sendiri aja sih. Pokoknya apa yang ada di dalam diri ya harus kita tunjukkan, tonjolin. Nah, di sini lagi gabung juga Kak Jaka Witama, Kak Jaka, lalu Mas Rio juga gabung. Seru sih, banyak teman-teman yang gabung di sini. Tadi juga ada Koel Kana juga yang gabung. Ini Koel Kana gabung ya? Koel Kana ini aku mau kenalin sekalian ke kamu. Koel Kana ini adalah desainer batik dari Semarang. Kamu kenal ya? Udah minimal udah tahu lah. Karena kalau udah say hi lo lah di DM. Boleh. Nah, apa namanya? Nanti siapa tahu Mas Arya, aku dan Koel Kana bisa support kamu sama Mas Dav dan Mas Nuvo bisa mengangkat Jawa Tengah ini menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Karena kita rindu Jawa Tengah bisa menggaungkan suaranya kembali sebagai wakil putri, bukan putri ya, putra ya bro. Putra. Iya putra. Nah putra untuk ini ya. Koel Kana langsung ngomong nih, mau endorse boleh gitu. Boleh Koko, boleh sekali langsung Koko gitu kan. Cocok. Nanti DM-an ya Koko sama Mas Agung. Aduh, sakitnya kontenku bisa memberkati banyak orang, bisa membukakan jalan. Ya ampun, amin. Kenapa gue jadi lebih aku rasa deg-degan sendiri loh jadi di sini. Nah, apa namanya, kalau mengenai dunia, aku boleh tahu profil kamu nggak, artinya tinggi badan, berat badan kayak gitu? Oke. Untuk tinggi badan sekarang 178, 79 lah. Kalau beratnya? 178, 79. Kalau berat 6. Kalau sekarang mungkin 69 lah. Karena sempat 70, cuman sekarang kayaknya ngerasa badan agak enteng aja gitu, kayak Tapi kamu mau target bulking lagi atau mau memang lagi cutting lagi? Setahu itu bulking ya? Kayaknya bulking ya? Kayaknya karena bukan bulking banget, kayak pengen pakai baju itu keren gitu. Oke bro, saya paham apa yang kamu maksud. Nah, nanti aku juga akan share di YouTube channel aku beberapa fotonya Mas Agung dengan Mas Dav, lalu ada dengan Mas Nuvo dan beberapa fotografer yang lainnya. Nah, aku juga mau nanya nih, bagaimana sih proses kamu di Jakarta? Artinya yang akhirnya kamu akan mewakili Jawa Tengah dengan posisi kamu yang berada di Jakarta dengan mempersiapkan, artinya gini, apakah kamu juga membuka kerjasama dengan pemerintah, terutama karena kamu asli Pekalongan? KTP Mas Pekalongan kan? Ya, saya Pekalongan. Nah, dengan KTP-mu Pekalongan juga, apakah kamu juga akan membuka kerjasama dengan mereka, pemerintah, terutama pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi? Sebenarnya udah pengen segera hubungi orang-orang pemerintahan di sana. Cuman kan dengan pandemi sekarang ini kayaknya nggak pas banget buat ngobrolin masalah itu gitu loh. Kayaknya nunggu agak reda masalah COVID ini,
Nah, akhirnya dan punya segera kayak ya setidaknya pemerintah Pekalongan atau tepatnya Jawa Tengah tuh tahu kalau Jawa Tengah ada perwakilannya gitu loh, ada perwakilan Digital Culture and Tourism sama MIS-nya itu loh, karena MIS-nya kan lagi mau pemilihan juga. Saat ini berarti Miss Culture and Tourism Jawa Tengahnya belum dapat? Belum, karena nunggu pemilihan dari Miss Jateng dulu. Oh ya. Nah, kalau Mas Jateng itu Mas Arya ya, bener ya? Hah? Miss Jateng itu dipegang Mas Arya? Salah satunya Mas Arya juga. Sebentar, aku pamit dulu ya, aku support untuk Jateng. Oh, kok Elkana itu sangat support banget untuk Jateng. Kok nanti aku WA ya, aku kasih WA-nya Mas Agung. Besok kan aku baik hati kan, aku luar biasa. Kenapa aku memuji diriku sendiri ya? Oke. Nanti kita jadwalin deh buat Agung kalau seandainya Agung mau, kalaupun pandemi ini udah selesai, Agung yang ke Jawa Tengah aja, karena ada sekalian ngajak Mas Dav bisa ke Jawa Tengah, nanti kita pikirkan jadwalnya untuk berada di Jawa Tengah, bisa ngobrol, bisa ketemu juga, dan nanti aku akan coba ngobrol juga dengan pemerintah Salatiga, dan kamu bisa beberapa ngisi acara di Salatiga seperti itu ya. Jadi kita bisa banyak lah ngobrol-ngobrol di Salatiga, ataupun nanti kalau di Semarang kita bisa ngabung juga dengan Koelkana untuk ketemu dengan pemerintah provinsi. Nah, tapi aku belum bisa janji untuk itu, kita nunggu dulu bagaimana tentang pandemi ini. Tapi aku percaya bahwa Agung adalah bukan orang yang lemah, artinya bukan orang yang mudah menyerah dalam satu hal. Dia bisa sesurvive mungkin untuk bisa membawa Jawa Tengah menjadi lebih baik lagi. Itu aku sangat percaya banget untuk hal itu. Oke. Nah, mengenai ngobrol-ngobrol tentang kamu, persiapan kamu tadi kita udah bahas tentang persiapan, tentang dunia modeling kamu, lalu tentang photoshoot. Apakah ada jadwal setelah ini untuk photoshoot setelah hari ini? Untuk jadwal sih sebenarnya ada dari bukan itu sih, lagi dipromosi buat bawain baju sama lagi buat pokoknya pemotretan gitu, tinggal nunggu infonya aja. Oke. Berarti memang sudah ada jadwal khusus untuk itu ya, persiapan pemotretan kamu lagi ya. Oke. Nah, kalau di apa ya aku bilang sudah berapa desainer sih yang sudah support kamu untuk ini masuk di persiapan kamu? Tadi keputus-putus sinyalnya. Oke. Berapa desainer yang sudah siap untuk support kamu di ajang Mr. Culture and Tourism? Dua atau tiga deh. Karena yang satu masih sebutin aja nggak apa-apa. Sebutin aja nggak apa-apa. Satu dari Mas Arya. Kalau untuk desainer buat itunya lagi diomongin sama Bang Dav sama Musni Fakih. Oke, berarti ada dua ya untuk desainernya. Nah, mengenai proyek kita berdua, jadi Salatiga Carnival Center, di mana saya sebagai desainer untuk Salatiga Carnival Center akan support untuk Agung. Berarti seperti yang kita bahas secara pribadi kemarin sih, Gung. Jadi mengenai national kostum kamu, dan juga salah satu baju yang aku sudah siapkan juga untuk bilangnya talent show ya, benar ya, talent show. Yes. Talent show juga kamu juga mau mempersiapkan untuk itu. Apa sih yang kamu harapkan dari Salatiga Carnival Center untuk kostumnya? Pastinya memberikan yang terbaik, support yang terbaik buat aku gitu kan. Terus apa yang dipersiapkan, apa yang udah diomongin itu bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya ya terbaik aja deh buat Salatiga Carnival, buat supportnya ke aku. Oke, jadi konco-konco perlu
tahu juga bahwa sebenarnya Salatiga Carnival Center di mana saya akan support untuk Mas Agung ini, yaitu ada tiga baju. Jadi yang pertama adalah national costume, lalu national kostumnya itu akan berhubungan dengan topik yang dia angkat, yaitu batik, jadi batik Pekalongan yang kita mau angkat. Lalu yang kedua adalah mengenai satu tarian topeng ireng khas Magelang, khas Pegunungan Magelang. Tetapi sebenarnya aku mau, karena tadi Agung sudah sebutin mengenai tenun torso, kayaknya dari tarian Magelang itu, tarian topeng ireng itu akan aku masukkan tenun torsonya, supaya tenun torsonya biar masuk ke situ, biar ada ciri khas juga kalau aku memang mau ngangkat tenun torso seperti itu. Jadi ini ada garis birunya. Kalau di sini Bang Dav. Bang Dev masuk, cuco luar biasa. Kakak, apa kabar? Nah, oke, Gung, sekarang aku punya, aku sebutnya sih kalau di sini adalah ngobrol-ngobrolnya, kan ada satu seksi di mana aku mau ngasih kamu beberapa pertanyaan. Oke, beberapa pertanyaan yang memang ini harus kamu jawab cepat ya. Semoga sinyalnya baik ya. Ada 4 pertanyaan aja. Pertanyaan aja buat kamu dan kita gabung dalam Quiz of Life. Oke. Nah, di Quiz of Life ini, Gung, di Quiz of Life ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang aku nanti minta kamu jawab cepat dan kamu nanti setelah itu kamu kasih alasannya. Alasannya kenapa sih kamu memilih? Oke, pertanyaan yang pertama buat Agung. Pertanyaan pertama. Yang pertama adalah, Gung, photoshoot atau model catwalk? Photoshoot. Oke, photoshoot. Kenapa alasannya itu? Di photoshoot tuh tantangannya banyak PR juga dari Bang Dav buat aku sendiri. Pokoknya masih PR di ekspresi, dan itu tertantang banget buat nunjukin ke Bang Dav kalau aku tuh bisa ngekspresiin yang dia mau gitu loh. Oke, berarti lebih memilih untuk jadi foto. Padahal tinggimu juga masuk juga kalau seandainya kamu mau ke model catwalk ya? Masuk kan? Ya, suatu saat aku doakan kamu jadi model catwalk dari salah satu fashion week di Jakarta. Amin. Nah, Gung, nggak mati kan, Gung? Ya, masih dengar suaraku, Gung? Sudah mendengarkan suaraku? Oke, kalau aku jadi Agung, aku pilih jadi model. Iya, Bang. Iya. Harusnya ya, Bang. Ya Allah. Gung? Udah lancar? Ya, udah. Oke. Lancar. Sekarang. Sip. Oke, ada Dani juga masuk, Dan. Oke, pertanyaan kedua buat Mas Agung adalah, pilihannya adalah Pekalongan atau Jakarta? Pekalongan. Oke. Kenapa Pekalongan? Tempat lahir, tempat di mana banyak kenangan. Pokoknya walaupun domisili di Jakarta, walaupun keseharian di Jakarta, tapi jiwa masuk Pekalongan. Oke. Masih bisa bahasa Jawa kah? Iso. Coba perkenalkan diri pakai bahasa Jawa, coba Isora. Dia tertantang. Gue tahu dia udah gak pasti, guys. Cocok-cocok sama bahasa Jawa. Oke. Ini apa? Jakarta nyambung. Oke, berarti aku lebih memilih menjadi orang Pekalongan ya, Bro. Pilih tetap Pekalongan, tapi untuk karir ya memang Jakarta memang proses memang lebih cepat untuk memiliki karir sih. Gak kayak gue tetap di daerah, gue nggak mampu di Jakarta, gue nggak kuat dilema. Oke, sekarang gabung lagi tetap di Quiz of Life dari pertanyaan yang ketiga. Oke. Nari atau nyanyi? Nari. Oke, kenapa nari? Dari kecil terus sampai akhirnya SMK itu tertarik banget sama namanya denger musik tarian gitu, kayaknya kalau dengar suara musik tuh pengennya gerak, dan akhirnya di SMK ada ekstrakurikuler tari dan akhirnya ikut tari juga di situ. Oh, oke, paham sih. Jadi
Tapi waktu kecil belum terbiasa dengan nari gambyong. Nggak gambyong kan? Nggak suka lihat pertunjukannya gitu loh. Kayaknya dengan gerakannya, dengan musiknya yang khas itu tuh jiwa di dalam tubuh tuh kayaknya pengen tuh kayak gitu loh, pengen gerak kayak gitu. Oke. Aku nanya ke kamu, pernah nggak sih nonton pagelaran tari? Pagelaran tunggal tari? Baik di Jakarta belum ya? Oke, kapan-kapan kamu harus nonton pertunjukan tari dari MIPA, Mangkunegaran International Performing Art, sama Jogja itu ada satu aku lupa eventnya, dan itu luar biasa banget. Tarinya tari Jawa klasik sih yang ditampilkan, tetapi itu benar-benar yang luar biasa banget. Dan itu ada filosofinya setiap gerakannya, luar biasa deh. Oke, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat seru banget. Oke, pilihannya adalah kuliah atau kerja. Kuliah. Oke, kuliah. Kenapa dengan kuliah? Karena sekarang akhirnya memilih kuliah. Karena emang tekad buat ngubah nasib, pikirannya kalau emang SMK doang, aduh, di Jakarta bisa apa SMK gitu. Yes, orang apalagi kalau mau masuk di perusahaan kayak gitu, rata-rata kan orang-orang yang berpendidikan S1, bahkan S1 aja sekarang tuh susah S1, bahkan mungkin targetnya bukan S1 lagi, lanjut S2. Oke, tetapi memang pendidikan kuliah atau pendidikan itu penting, guys. Jadi kalau konco-konco mau tahu, memang pendidikan itu menjadi dasar buat semuanya. Tetapi ingat bahwa banyak juga orang-orang yang di luar sana yang cuma lulusan SD, lulusan SMP aja nggak lulus, itu mereka jadi orang-orang sukses karena mereka punya tekad yang begitu besar banget untuk kita. Buat kita yang the spiritnya cuma satu kata bahwa mager, nah itu adalah kejar di pendidikan, karena memang dari pendidikan kita bisa prosesnya lebih bagus lagi. Itu yang paling penting. Terima kasih buat Agung, luar biasa sekali Anda. Nah, 4 pertanyaan ini akan menjadi dasar buat Agung. Nah, habis ini nanti kita ngobrol-ngobrol sama Agung secara pribadi dengan Mas Dav, biar tahu apa sih kelebihan kamu, apa sih jadi kekurangan kamu dalam pertanyaan ini tadi, karena mungkin bisa menjadi materi atau pertanyaan kamu di seputaran itu. Nah, sekarang aku mau buka pertanyaan. Ada yang mau ngasih pertanyaan buat Mas Agung? Silahkan tulis di komen, kita akan menyapa dulu. Tadi udah ada beberapa yang tanya. Oke, Gung, sebelum kita nanya, aku mau tutup untuk obras dulu ya. Boleh ya? Oke, terima kasih buat konco-konco semuanya yang sudah nonton di YouTube channel aku. Oke, jadi di YouTube channel aku, kalian sudah bisa nonton di YouTube channel aku di sebelah sini nanti yaitu di subscribe, like, dan komen, share di YouTube Theodorus Nathanael. Oke, karena like, komen, dan subscribe, share itu gratis. Oke, dan aku akan datang setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Jumat di live streaming Instagram. Untuk Selasa itu akan berhubungan dengan UMKM, untuk hari Kamis itu akan berhubungan dengan karir dan bisnis. Jadi sebenarnya hari ini ada jadwalnya dengan Mas Aji, tetapi karena Mas Aji ada kehalangan. Mas Aji itu adalah Mr. Model Internasional, Mr. Model Indonesia 2018, karena dia sedang berhalangan, akhirnya digantikan oleh Mas Agung terlebih dahulu, yang harusnya jadwalnya besok. Dan besok itu ada jadwalnya untuk ngobrol dengan hari Jumat itu tentang modeling dan fotografi. Kalau Agung mau gabung aja besok itu di Instagramnya Salatiga Karnival jam 7 malam dengan Mas Adit dari Solo. Nah, sekarang terima kasih sudah mau nonton, dan sekarang aku mau buka pertanyaan. Oke, sekarang kita buka pertanyaan, Gung, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya. Silakan. Agung, tadi ada yang nanya siapa? Ini Dani tanya nih, bisanya nari apa, Bang? Mas Agung bisanya nari gambyong. Pernah bawain tari Gatot Kaca, sama pernah latihan juga tari batik. Oh, ada ya tari batik? Ada. Tadinya mau bawain tari batik, cuman pas di cari tahu asal muasalnya tari batik, ternyata itu dari Jawa Timur. Kayaknya kalau mau bawain itu mikir, ntar kenapa nggak dari Jawa Tengah aja yang dibawain gitu. Dan akhirnya pilih ke
tari topeng ireng itu. I know. Pengen lihat nanti pas latihan dan ini Mas apa mentoring. Oh iya Mas Dak. Ada jadwal mentoring ya dengan Mas Dak ya, cocok. Nah, ini Mas Samsul. Oh, Mas Samsul bisanya tari jaipong. Cocok. Jaipong arah ini. Oke. Ya, ini Dani itu juga bisa nari. Dani itu dia juga dia reok lalu gedruk, lalu topeng ireng juga dia sudah biasa sih topeng ireng. Dia lebih pengalaman kalau dunia tari. Kalau dia karnaval ya, dan itu kalau karnaval gerakannya topeng irengan semua. Sampai gue ketawa. Jadi karnaval tapi gerakannya topeng ireng. Ya Allah. Oke. Apa yang membedakan batik klasik Solo dengan Jogja? Oke, silakan dijawab. Apa perbedaan batik Solo dengan Jogja? Ayo coba. Kalau batik Solo itu pokoknya bedanya setiap daerah itu motifnya pasti beda. Kalau batik Solo setahu saya itu bukan itu sih, hampir sama sih sebenarnya, cuman yang bikin beda apanya? Ada bedanya Pak. Ya. Bedanya ada. Jadi oke, aku bantu jawab ya Kak Jaka. Oke, Kak Jaka. Jadi ini Kak Jaka kan benar kan? Kak Jaka Pitama kan? Iya, Jaka Pitama. Nah, Kak Jaka. Jadi gini Gung, kalau di Jawa itu ada 2 batik. Sekarang sudah ada 3 aliran batik. Yang pertama adalah Solo, itu dengan sogan. Sogan itu yang warna-warna coklat, warna-warna tua seperti itu, atau kita bilang adalah warna-warna tanah atau warna-warna alam. Lalu berikutnya, kalau kamu ngelihat batik-batik yang ada putihnya, latar putih, itu punyanya Jogja. Nah, beberapa motif itu ada membedakan, kayak parang, lalu teruntum, dan lain sebagainya, itu punyanya Jogja. Tapi untuk Solo, itu Sekar Jagad, itu punyanya Solo. Lalu ada Kawung, itu Solo. Kawung itu sepertinya aku ingatnya Solo kalau salah. Kawung itu Solo. Jadi ada beberapa batik kalau dari warna ya. Nah, yang terakhir adalah batik pesisir. Batik pesisir itu adalah batik yang berwarna. Itu dimiliki oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di daerah utara Jawa, kayak termasuk Betawi. Betawi itu kan batiknya berwarna. Kenapa? Karena jadi karena posisinya dia jalur utara, itu semuanya berwarna. Warnanya biru, merah, kuning, hijau, pelangi lah intinya. Dan itu menjadi sesuatu yang kaya untuk Indonesia batiknya. Gitu Gung. Nanti kita belajar lagi ya Gung tentang batik ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanyakan lagi? Pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan. Saya bebas ya. Oke, kalau mau bertanya, kita bebas ngasih pertanyaan. Harus apa ini? Harus tahu, iya benar. Oh iya Mas. Iya harus tahu. Sebenarnya udah ada referensi buat belajar ke sana, cuman itu mau belajarin info dari panitia aja bikin galau. Ya, jadi memang kita tidak membahas tentang konspirasi ya ini ya, saudara-saudara, konco-konco semuanya. Jadi apa yang ada di belakang persiapan ya itu persiapan. Maksudnya itu adalah hal belakang lah. Maksudnya itu kita nggak akan bahas di sini. Lebih kita mau bahas adalah mengenai persiapannya Agung aja. Entah itu kapan acaranya, walaupun ada beberapa ajang kayak putra-putri kebudayaan itu ditunda, lalu putra-putri pariwisata juga ditunda, semuanya tahun 2021. Dan satu lagi, drama musikal terbesar abad ini, yaitu The Great Rahwana Rerun, itu udah harusnya dilakukan bulan Juni, ditunda sampai 13 Februari, Bung. Dan itu semuanya kacau kita. Nah, banyak sih kalau buku dibaca, beli buku dibaca, bukan dijadiin. Udah Pak, pokoknya udah beli buku, udah siap. Beli buku banyak sih di internet, Gung, kalau pengetahuan umum kayak gitu. Dan ayo Dani, tanya apa Dan? Kamu mau tanya apa? Aku pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Jaka. Mas Jaka masih di sini kan? Mas Jaka, kapan-kapan boleh dong DM kita ngobrol, please, kapan-kapan kita ngobrol dong. Ya kapan-kapan kita ngobrol, aku masukin di yang UMKM setiap Selasa.
Iya, Selasa itu ada UMKM. Kita ngobrol dengan fashion. Apa sih? Referensi bukan buat bantal tidur. Pak, bantal tidurnya udah bukan buku, Pak. Dia bantal tidurnya yang lain. Oops. Oke. Nah, jadi ada Mas Diat. Lagi Mas Diat, apa kabar? Nah, kalau apa sih masih apa? Mas Jaka masih apa coba? Tadi bahasa apa sih? Udah pernah latihan tarik topeng irangnya? Belum. Tuh ditanya Mas Agus, Mas Dav. Udah pernah latihan topeng irangnya belum? Dulu sinyalnya down. Udah pernah latihan topeng irang belum? Lagi memahami setiap detik buat masuk gerakan ininya. Pokoknya lagi memahamin banget. Pokoknya kadang kan kalau tarian, kalau kita nggak memahami ketukan, kita harus ketukan ini harus gerak ini, ketukan ini harus gerak. Nah, itu yang lagi dipikirin biar pas masuknya kayak gitu. Oke, Gung, aku mau ngasih info ke kamu. Besok tanggal 25 ya, 25 apa 2? Aku lupa tanggalnya 25 atau tanggal 27 gitu. Aku ada obrolan dengan Mas Taufik, itu dia penari topeng ireng asli dari Magelang. Nanti kamu gabung aja, aku infoin ke kamu. Pertanyaannya latihan belum? Udah pernah latihan belum lo? Udah. Awalnya doang. Pengana jangan bentak-bentak guru Anda. Udah, Pak. Pernah dapat nyanyi 10 Bali baru. 10 Bali. Apaan tuh? Bali baru tuh apa? Sebutkan 10 Bali baru. Pernahkah dapat sebutkan 10 Bali baru? Samsul, tolong jelasin dulu, penjingung 10 Bali baru itu apa ya? Sebutan nama Bali yang baru-baru atau gimana? Aku nggak tahu, aku lupa. Kayaknya tuh kayak Bali baru itu apa gitu? Bali baru. Iya gampang sih kalau dilihat videonya. Enggak, berarti itu kamu pakai keringkingan kaki itu loh, maksudnya kelintingan kaki itu sekitar. Tuh, Bang. Oh, destinasi wisata baru. Ya. Oh, itu bagian dari pariwisata loh, Bro. Anda turisme loh, Bro. Anda yes, itu bagian dari pariwisata. Masa nggak tahu? Kayaknya nih perlu belajar lebih lagi sama Samsul. Aku nggak pernah ketemu sama Samsul ya? Oh, sinyalnya bukan AL. Udah sabar Pak. Ya, di akhir penghujung ngobrol-ngobrol kita di Oblas, obrolan seru Mas Theo. Aku mau minta ke Agung closing statement-nya dulu dong buat konco-konco semuanya. Seperti apa closing statement seorang Mister? Perkenalkan dirimu dengan gagah, berani, dan beraura serta manja lita. Oke, saya Agung. Ya. Mr. Kultur Tourism Jawa Tengah dalam acara Mr. Kultur and Tourism Indonesia mohon dukungannya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan dapat membawa Jawa Tengah dengan baik dan bisa go internasional. Yes. Kalau pesan-pesan terakhir lagi gue pasti gitu. Pesan-pesan buat semua berhubungan dengan corona atau pandemi atau apapun itu, boleh closing untuk sebagai pesanmu. Buat teman-teman tetap di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah. Kalaupun PSBB udah berakhir, tetap jaga kesehatan, selalu utamakan social distancing dan pakai masker dan lalu cuci tangan. Oke, sip. Terima kasih banyak Agung untuk waktunya. Sukses buat Mr. Culture and Tourism kamu. Aku percaya kamu akan jadi yang baik untuk Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Dadah Agung. Sukses.